Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saat ini saya sedang bersama Dr. Agus Rahmadi. Nah, ini ada salah satu pertanyaan saya nih, Dok. Ini kadang kalau saya lapar, Dok ya, atau haus gitu, Dok ya. Ini langsung comot, makan langsung cepet gitu, Dok. Nah, kira-kira itu berdampak gak sih pada kesehatan? Dan juga mungkin ada hadis Rasul itu yang menyuruh kita agar jangan sampai cepat-cepat makan gitu, Dok. Gitu, Dok ya. Ini saya lagi megang mushaf medis nih. Siap. Ini kalau kita lihat dalam surat Al-Haqqah. Surat apa, Dok? Surat Al-Haqqah ayat 24. Ayat 24. Saya cari dulu ya. Boleh. Al-Haqqah. Kulu washrobu itu, Dok. Ya, betul. Jadi Allah nih berfirman di sini, kulu washrobu hani'an. Jadi perintah kita makan, minum, tapi dengan nikmat. Dinikmati, Dok. Nah, kalau buru-buru mah kayaknya kekejar-kejar apa gitu ya. Biar nggak Jadi diminta gini. tadi maksudnya, Dok. Jadi gini. Makan terburu-buru itu menyebabkan proses pencernaan menjadi tidak sempurna. Allah menciptakan gigi kita, lidah kita, air liur itu digunakan supaya proses pencernaannya sempurna. Kalau kita ngunyahnya dengan pelan, santai, nikmat, maka proses penghancuran makanan menjadi lebih kecil, menjadi lebih sempurna. Ada satu enzim di sini namanya enzim amilase. Enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Makanya kalau kita makan ngunyahnya yang lama, walaupun sedikit makanannya, kita akan merasa lebih kenyang. Karena glukosa diserap duluan melalui mulut. Meskipun makan sedikit itu bisa Kenyang, karena ngunyahnya tadi. Iya. Kan yang bikin orang itu rasa lapar, itu karena dua aspek, Mas Arief. Karena kosongnya lambung, dan karena kadar glukosa di dalam darah yang rendah. Glukosa rendah. Nah, ketika kita ngunyah yang lama, coba makan nasi kalau ngunyahnya lama, timbul rasa manis nggak? Manis, kalau lama tuh. Karena sudah terjadi pemecahan dari amilum menjadi glukosa. Nah, glukosa lebih banyak terserap tuh. Jadi kalau lewat pencernaan masih panjang itu. Nanti lewat alfa glukosidase, baru masuk ke dalam usus, lewat hati kelamaan. Tapi karena sudah ada di mulut ada enzim amilase, maka dia pecah menjadi glukosa. Sehingga menimbulkan efek kenyang. Satu, itu Allah memerintahkan kalau makan, wakulu washrobu hadi'an. Nah, makan dan minum tapi dengan nikmat. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, nikmati makanan. Ini adalah nikmat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul tuh mencontohkan kita makan juga pakai 3 jari loh. 3. Bukan 5 jari. Asal jangan yang berkuah apa gimana? Nah, kalau kuah nggak bisa. Kuah nanti disirup. Ya, ini 3 jari. Makan. Kenapa 3 jari? Kenapa nggak 5 jari? Itu menunjukkan bahwa 3 jari kan sedikit. 5 jari banyak. Nah, maka ketika sedikit, enzim di dalam tubuh kita kan nggak mungkin banyak, terbatas juga produksinya. Maka dengan yang sedikit, proses enzimatik di pencernaan menjadi sempurna. Menjadi sempurna, ada satu lagi enzim yang namanya lisosim. Lisosim itu adalah enzim yang bisa membunuh bakteri. Jadi kalau ngunyahnya yang lama, bakteri yang masuk tuh aman. Karena sudah terbunuh dengan lisosim. Jadi tidak memperberat kerja di bagian lambung dan ususnya. Jadi sudah dibunuh sama lisosim yang ada di dalam air liur. Kita malah nggak tahu ya itu steril apa nggak makannya, Dok ya. Anggap nggak steril ya, udah aman dari lisosim. Oh gitu, Dok. Nah, itu contohnya begitu. Termasuk juga saya tidak merekomendasikan makan sambil berdiri. Kalau berdiri itu kan bisa dibayangin, ini mulut, tengah, kemudian lambung kita di sebelah kiri. Berarti kan belok tuh. Nah, kalau kita sambil diri, itu khawatir ini, lambung kita nggak tertahan nih. Jadi bisa didampak kepada aspek pencernaan itu. Jadi kan gini, melurus dia belok. Kalau dia sambil diri dia akan lurus begini nih. Nah, jadi berlawan dengan gravitasi sehingga takutnya terjadi beloknya begini, sisa makanan yang harusnya masuk ke lambung endap di esofagus. Esofagus itu kerongkongan. Karena dia jadi belok begini. Nah, sehingga terjadi yang namanya esofagitis. Itu menyebabkan apa itu, Dok, kalau gitu? Radang esofagus. Jadi sisa makanan tidak sempurna masuk ke lambung karena dia mengendap di esofagus karena kita banyak sambil berdiri. Makanya makan berdiri itu nggak bagus. Yang paling bagus itu duduk. Bahkan ada sunnahnya ditinggikan kaki kanan, tinggi gini.
Orang bilang kalau itu kan gaya warteg gitu Oh ya. iya benar. Ternyata itu nahan di sini. Kalau kita makan gini kan, ini nahan nih. Maka makanan itu akan sempurna masuk ke lambung. Lambung itu sebelah kiri, agak belok gitu. Ditahan. Makanya orang kadang ada yang duduk makannya begitu ya, Dok? Iya, sambil gini atau ditinggikan begini gitu kan. Dan ini juga kalau kita ngangkat kaki begini, makan kita juga nggak kenyang-kenyang banget. Bisa ketahan tuh, Dok ya? Iya. Coba kalau makan digajel gini kan nggak akan kenyang-kenyang banget. Dan ini indikator kita gendut apa enggak. Kalau gendut, kalau gendut tuh pasti nggak nyampe itu makan. Nah, ini sunah-sunahnya gitu. Kebiasaan makan dari Rasulullah. Jadi biar menahan makan kita nggak terlalu banyak. Dan ini juga menjadi indikator kita kegendutan apa enggak. Nah, itu bisa menjadi indikator. Maka itu dari cara makan aja itu bisa menjadi obat. Maka itu harapannya dengan kita terus belajar nih, mengkaji dari Quran, maka itu kan kata-kata hudal lil muttaqin di dalam Al-Quran petunjuk, ternyata Al-Quran ini memberikan banyak petunjuk. Maka itu Al-Quran ini sangat relevan dengan perkembangan dunia kedokteran yang begitu canggihnya, tapi Al-Quran bisa menjawabnya. Solusi makanan sehat ini tadi dalam surat Al-Haqqah. Nah, dikatakan bahwa kulu washrobu hani'an. Nah, udah enjoy, nikmati makanan, jangan terburu-buru. Pantesan, Dok, saya kalau makan tuh kadang kok udah makan sepiring kok nggak kenyang ya? Iya, karena prosesnya kan lama, nggak langsung diserap menjadi glukosa. Kalau perlahan-lahan itu memberikan rasa kenyang, walaupun sedikit. Karena sudah menjadi glukosa, jadi glukosa sudah terpenuhi di dalam darah. Sehingga kita lebih cepat kenyang, walaupun itu sedikit. Jadi harus dinikmati, Dok ya? Apapun makanannya harus dinikmati, Dok? Betul, betul. Sebenarnya enak dan tidak enaknya makan tuh letaknya bukan di jenis makanannya, tapi di hati kita. Ada orang nih makanan enak, tapi dikejar-kejar utang, itu jadi nggak enak gitu ternyata. Iya, jadi nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan. Iya, Dok. Tapi kadang-kadang ada dia bahagia, makan pakai sambal aja enaknya minta ampun. Nah, maka itu nih saya mengajak nih ya teman-teman untuk belajar tentang Quran ini. Quran ini menjelaskan begitu luar biasa. Ya tafsila kullasyai, menjelaskan segala sesuatu. Dan ini juga petunjuk buat kita, hudal lil muttaqi. Maka itu hadirnya Musyab Medis ini luar biasa, bisa menambah ilmu buat teman-teman semuanya gitu ya, untuk belajar Quran tidak hanya dijadikan sebagai bentuk ritual membaca saja, tapi jadikan Quran ini merupakan petunjuk dan panduan buat kehidupan kita. Mungkin juga teman-teman ya baru tahu ya kalau misalnya di dalam surat Al-Haqqah ini dibahas tuh tentang tata cara makan ya, salah satunya nggak boleh tergesa-gesa gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang penasaran isi dari Al-Quran Medis tuh sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya tuh lebih banyak juga ya, Dok ya. Dari hanya sekedar makan bisa langsung miliki Al-Quran Medis sekarang.